Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Setiap kita tentunya pernah memberikan sebuah teguran kepada orang lain dengan tujuan agar hidupnya menjadi lebih baik. Teguran itu disampaikan bisa saja karena ada pelanggaran-pelanggaran dan perlu segera diperbaiki agar tidak menyimpang dari hal yang benar. Dalam memberikan teguran, hendaknya kita tidak melakukannya dengan hati yang emosional dan mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Karena menegur bukan mengarahkan kepada kebencian, tetapi nasihat untuk mengarahkan seseorang kepada jalan yang benar. Itulah yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Galatia, agar berani menyatakan kesalahan dalam upaya mengembalikan perilaku seseorang ke jalan yang benar. Keberanian menegur orang lain yang dilakukan secara tulus merupakan karya Roh Kudus atas diri orang beriman kepada Kristus. Meskipun demikian, Roh Kudus tidak membuat kita menjadi hakim yang menuding kesalahan orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan agar tidak jatuh pada kecenderungan menjadi hakim bagi orang lain. Yang pertama adalah, lakukanlah dengan lemah lembut. Bila seseorang menyampaikan teguran, ia harus menyampaikannya atas dasar kasih dan niat yang baik untuk meluruskan persoalan. Sangat salah jika teguran itu disampaikan sekedar untuk meluapkan kesalahan orang lain dengan maksud memberikan penghukuman. Teguran yang didasari sikap iman akan muncul dalam bentuk yang lemah lembut dan tidak memojokkan, sehingga membuat seseorang menjadi tergugah dan memperbaiki kekeliruannya. Orang yang jatuh butuh pemulihan. Bagian kita ketika menemukan orang seperti itu, kita harus memimpin orang tersebut ke dalam roh lemah lembut. Yang kedua, menjaga diri agar tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya, menjaga diri sendiri agar tidak melakukan hal yang serupa. Kita perlu berjaga-jaga setiap kali kita memimpin orang yang terjatuh, agar kita juga tidak kena pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita boleh jujur, ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, mana yang lebih banyak? Orang yang menyalahkan dan mencemooh, atau orang yang menolong? Kita yang rohani, yang telah beriman kepada Kristus, seharusnya membimbing dan mendoakan orang yang jatuh ke dalam dosa, agar ia kembali berdiri di dalam iman yang teguh. Sabarlah kepada mereka, karena memimpin mereka kepada pertobatan butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh proses. Marilah kita saling menegur
apabila yang satu kedapatan melakukan kesalahan. Sebagai saudara seiman, apabila rekan kita kedapatan melakukan sesuatu yang salah, maka kita wajib mengingatkannya. Bukan dengan maksud untuk menghakimi, tetapi mengingatkan dengan bahasa yang baik, sopan, dan penuh kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup tersesat, tetapi membawa kami ke jalan yang benar, yang penuh damai dan sukacita. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk saling mengasihi dengan mengarahkan orang-orang di sekitar kami untuk hidup ke jalan yang benar dengan sikap hati yang tulus dan penuh kasih. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.